Hari-hari begini aja. Tempat tidur. Awalnya kupikir jalan-jalan gratis bakal seru. Nyatanya malah jadi perjalanan sial. Siapa sih yang datang jam segini? Datang, datang, datang. Siapa? Hizong, kamu ngapain? Aku lagi mandi setengah jalan, air panas di kamarku habis. Pinjem kamar mandimu dong. Hizong, ini kurang nyaman deh. Gak apa-apa, aku tahan aja. Bukan gitu. Jangan lama-lama, cepat, cepat. Jangan ngintip ya. Siapa yang ngintip kamu? Bener-bener aneh. Lihat otot dada, perut, dan bisepku. Pasti dia pikir aku keren banget. Pasti dia membayangkan aku lagi mandi. Gak tahu malu. Kamarmu dingin banget, matiin AC-nya dong. Matanya gak bisa lepas. Aku tahu gak ada yang bisa nolak pesonaku. Ngapain lihat? Belum pernah lihat cowok gak pakai baju? Siapa yang mau lihat kamu? Jangan gerak, jangan gerak. Sekarang kamu putar kepala ke sana. Kamu peluk aku erat-erat, gimana aku bisa putar? Tutup matamu. Udah tutup. Oke, putar ke sana. Jangan gerak. Mana orangnya? Hei, Kayaknya ada hantu di kamarku. apa? Bisa gak kamu datang lihat? Oke. Mana ada hantu? Hizong, di kamarku ada suara wanita. Wanita? Apa-apaan ini? Ini trik apa lagi? Aku gak dengar apa-apa. Pasti kamu gak dengar, itu suara hati hantu. Hanya aku yang bisa dengar. Kenapa cuma kamu yang bisa dengar? Dengar. Yang aku dengar sekarang cuma detak jantungmu. Aneh, kenapa begitu kamu datang aku gak dengar lagi? Kalau gak ada apa-apa, aku pergi dulu ya. Bisa gak kamu jangan pergi malam ini? Kamu biarkan aku tinggal di sini. Aku mohon, aku benar-benar takut sendirian. Baiklah, tapi... Aku tidur di kasur. Kalau begitu aku tidur di mana? Tidur di sana. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Kamu tidur di kasur.
benar-benar tertidur, sepertinya dia benar-benar takut. Ini terlalu kurus, seperti anak ayam. Kami di sini untuk liburan, sekarang waktu istirahat. Tenang saja, tidak melakukan apa-apa padamu. Sudah cukup tidur. Baik, kalau begitu aku lanjut tidur. Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Bagaimana? Masih dimatikan. Ada apa? Anak ini masih marah padaku. Tidak apa-apa, Paman Hi, jangan buru-buru. Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan, Paman Hi. Tang-Tang itu juga mematikan teleponnya. Mungkinkah? Kalau begitu mereka pasti bersama. Tidak apa-apa, Paman Hi, aku punya cara. Kamu bilang Tang-Tang kenapa? His Hishu membawa Tang-Tang pergi. Maksana? Kamu pasti tidak tahu, beberapa hari yang lalu, His Hishu dan Paman Hi di perusahaan bertengkar hebat. Tang-Tang hanya karena membantu Paman Hi bicara dua kata. Langsung dibawa pergi paksa oleh His Hishu. Bagaimana mungkin? Kalau tidak percaya, telepon mereka berdua. Aku baru saja telepon, tidak ada yang angkat. Sebenarnya aku dan His Hishu sudah lama punya janji nikah. Semuanya baik-baik saja, tapi tiba-tiba dia berubah. Selalu menempel pada Tang-Tang itu. Aku rasa di antara mereka pasti ada masalah. His Hishu bajingan ini. Kita main lempar batu ke air saja. Ini. Lihat ya. Ayo kamu. Melenceng. Lihat aku. Lihat ya. Sudah lama tidak melihatmu tertawa senang seperti ini. Aku senang? Kamu tidak senang. Burung. Ini kotoran burung. Bawa aku membersihkannya cepat. Kalau begitu aku hanya bisa melemparkanmu ke laut. Kemarilah, kamu ada kotoran burung, jangan kemari. Kotoran burung, aku tidak peduli. Halo, apakah orang ini menginap di sini? Maaf, kami tidak bisa memberikan informasi dasar tamu. Dia diculik, aku curiga dia ditahan di sini. Kartu kamar Anda, silakan ambil. Baik, terima kasih. Pernah lihat orang ini? Dialah yang menculiknya. Tidak, aku ingat saat mereka check-in. Dia tidak terlihat seperti dipaksa. Terima kasih ya. Sama-sama. Jangan lihat aku, jangan lihat aku, jangan lihat aku. Aku mau makan ayam bakar, kenapa tidak ada ayam bakar? Hizong, ini restoran Cina. Restoran tanpa ayam bakar adalah restoran yang tidak sempurna. Hizong,
lihat sekarang hanya kita berdua di sini. Bagaimana kalau kamu melepas kacamata hitammu? Sekali kena kotoran burung, aku jadi berantakan. Sial. Sekarang aku orang yang tidak sempurna. Orang yang tidak sempurna. Ada apa? Aku baru saja melihat pria tampan super. Masih ada yang lebih tampan dari aku? Di mana? Di sana. Di mana? Tidak lihat. Kamu berbaliklah. Di sini. Senyum, senyum. Sempurna, ini sangat bagus. Membosankan. Ternyata dia masih peduli padaku. Hizong, aku punya satu hal yang selalu penasaran. Tanya. Kenapa kamu begitu mengejar kesempurnaan? Karena aku sangat peduli dengan pendapat orang lain. Kamu peduli orang lain. Aku tahu. Aku terlihat seperti orang yang tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain. Tapi sebaliknya, aku sangat peduli dengan bagaimana orang melihatku. Aku ingin di mata orang lain. Aku tak bercela. Begini baru pantas untuk statusku sebagai direktur. Tapi tak ada yang meragukan kemampuanmu sebagai direktur. Ayahku akan melakukannya. Pak Hi memang sangat keras padamu. Sejak kecil, dia selalu menuntutku dengan ketat. Aku juga berusaha keras untuk mencapai semua target yang dia tetapkan. Aku selalu ingin mendapatkan pengakuannya. Pikiran itu sudah menjadi kebiasaan. Sampai sekarang. Tapi bukankah ini berarti kamu hidup untuk ayahmu? Pak Hi, meskipun kadang kamu memang sangat menyebalkan. Kamu membuat orang bingung dan lelah menghadapimu. Kamu kesal? Tidak, tidak, tidak. Aku dengan senang hati, aku menikmatinya. Lanjutkan. Tapi aku benar-benar berpikir kamu adalah orang yang cerdas, rajin, dan bertanggung jawab. Kualitas ini bukanlah sesuatu yang kamu miliki untuk memuaskan orang lain, tapi memang sudah menjadi bagian dari dirimu. Terima kasih, kamu yang pertama mengatakan ini padaku. Aku juga ingin berterima kasih padamu dalam hal Direktur Qin. Kamu sangat membelaku. Tentu saja aku harus membelamu. Kenapa? Lihat. Apa itu? Tidak jelas. Itu adalah hatiku yang luas seperti lautan. Kamu berbicara omong kosong. Hari ini, sepertinya ini pertama kalinya kamu mengajakku makan. Rasanya lumayan. Sekarang percayakan, bukan hanya tempat mahal yang enak. Hiji Shu, kamu brengsek. Zhang Zheng, kenapa kamu memukul orang? Kamu harus menjauh dari pria ini. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tang Tang. Dia sudah bertunangan dengan Qin Yanchu sejak lama. Dia hanya bermain-main denganmu. Bertunangan? Apa yang kamu bicarakan? Qin Yanchu sendiri yang memberitahuku. Tidak. Qin Yanchu. Bagaimana kamu mengenal Qin Nianchu? Dia pasti tidak akan berhenti begitu saja. Zhang Zheng, apa yang sebenarnya terjadi? Ini bukan aku yang mengirim. Ini adalah majalah perusahaan kalian. Bagaimana sebenarnya kamu kenal Qin Nianchu? Qin Yanchu datang menemui saya di dalam. Kamu diculik oleh Hiji Shu. Saya baru sampai di sini. Bagaimana mungkin? Lalu kenapa kalian bersama? Kami sedang pergi dinas. Diners.
Apakah dinas harus sedekat itu? Zhang Zeng, kamu benar-benar salah paham. Teng Teng. Apakah kamu mau cari uang dari ini? Apa? Zhang Zeng, di matamu aku seperti itu ya? Teng Teng. Apakah aku tidak pantas untukmu? Hal-hal perasaan tidak bisa dipaksakan. Zhishu, kamu akhirnya kembali. Kenapa wajahmu? Jangan ikut campur. Aku sangat khawatir tentangmu beberapa hari ini. Bisakah kamu berhenti berpura-pura? Zhishu, apa yang kamu katakan? Apakah aku pernah berjanji untuk bertunangan denganmu? Apakah kamu pacarku? Berita itu pasti ulahmu juga, ya? Aku tidak. Kamu di internet menyebarkan berita bohong tentang Tang. Aku bisa membuatmu menanggung konsekuensinya. Mulai besok, kamu tidak perlu datang kerja lagi. Zhishu, jangan memaksaku. Kamu akan menyesal. Itu, aku tidak bertunangan dengan Qin Yanchu. Aku tahu. Aku juga tidak pernah suka Qin Yanchu. Itu juga aku tahu. Sebenarnya, aku. Sudah, jangan bicara lagi. Aku tahu kamu sedang banyak tekanan, aku juga tahu. Kamu bekerja keras untuk perusahaan, aku juga ingin membantumu. Jadi aku harap, jika ada yang bisa aku bantu, kamu bisa bilang. Aku malam ini akan menemui klien yang sangat penting. Jika mereka bisa menanamkan investasi, itu akan sangat membantu perusahaan. Bagaimana kalau kamu ikut dengan aku? Baiklah. Kalau begitu, harus tetap terlihat sempurna. Ayo, tahan ya. Aku akui, aku pernah menggunakan beberapa cara. Tapi kamu lihat sendiri situasinya sekarang. Apapun yang Tang Tang lakukan, aku akan menghormati pilihannya. Kamu benar-benar berpikir begitu? Situasi Tang Tang sekarang sangat berbahaya. Apa yang akan Hsishu lakukan pada Tang Tang? Detailnya tidak bisa aku beritahu. Tapi aku bisa bilang, selama Tang Tang masih bersama Hsishu, bahayanya tidak akan berhenti. Malam ini, Hsishu akan menemui seseorang yang penting. Tang Tang juga akan ikut dengannya. Hsishu akan memperkenalkan Tang Tang pada Miracle. Apa maksudmu? Waktu dan tempat akan aku kirimkan padamu, jika kamu benar-benar menyukainya. Hentikan semua ini. Hello. Orangnya sudah aku tangani, begitu dia sampai. Akan kita kunci di dalam ruangan. Baik, Nona Qin, serahkan padaku. Direktur Lin. Director He. Benar-benar berbakat di usia muda. Terlalu memuji, Direktur Lin, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah sekretaris saya, Tang Tang. Halo, Direktur Lin. Halo, Nona Tang. Benar-benar sesuai dengan namanya. Inikah sekretaris kecil yang disebut Nona Qin? Qin Yanchu. Tidak terlalu menarik. Layakkah repot-repot seperti ini? Tidaklah. Dia ternyata kenal Qin Yanchu. Direktur He, hari ini kita minum yang putih. Bayarkan wanita, minum anggur merah. Direktur Lin sangat perhatian. Terima kasih. Tidak apa-apa. Direktur Lin ini agak aneh. Direktur Lin, saya akan langsung ke intinya. Apakah ada konspirasi? Kerjasama kita sebelumnya ada sedikit gesekan. Tapi saya yakin kerjasama kita kali ini akan lebih baik. Benar, Bu? Pasti tidak masalah. Nyonya Lin, saya akan isi wine untuk Anda. Hsishu bisa dikendalikan olehnya.
Sepertinya aku dan keluarga Qin akan mengambil alih grup He dalam waktu dekat. Kekuatan grup He sudah Bapak ketahui. Kemampuan grup Lin juga sudah kita lihat. Tidak apa. Maaf Vishu, tidak masalah kok. Maaf. Bagaimana ini semuanya basah? Salahku, harusnya bawa baju cadangan. Mungkin kita bisa ke kamar kecil untuk merapikan. Nanti nodanya akan menetap kalau lama. Oke. Nyonya Lin, permisi sebentar. Tidak perlu Tuan He. Permisi dulu. Ayo. Ada apa? Nyonya Lin itu mencurigakan. Maksudmu? Mereka tidak serius ingin investasi di grup He. Sudah berkonspirasi dengan keluarga Qin, menunggu waktu tepat untuk mencaplok grup He. Dari mana kamu tahu? Jangan tanya. Tapi aku harap kamu percaya padaku. Tang aku percaya. Tapi Kamu penasaran kenapa ya? Sang Zheng, kenapa kamu datang? Tang. Dia membawamu ke sini ada niat jahat, ikut aku sekarang. kamu tidak ada habisnya. Jangan kira punya uang bisa semena-mena. Utang Tang bisa kubantu lunasi. Utang apa yang kamu maksud? Bukankah dia pacarmu? Kau tidak tahu apa? Utang ayah Tang selama ini ditanggungnya sendiri. Kenapa tidak beritahu soal hutang ayahmu? Banyak hal yang tidak kamu tahu. Dia punya kemampuan membaca pikiran, tahu? Sang Zheng, jangan lanjut. Membaca pikiran? Apa yang kalian bicarakan? Nona Qin, maaf. Tugasnya kayaknya gagal. Tang, gelas wine itu. Terminum ola Tuan He. Bodoh. Urusan kecil tidak becus, cari alasan pergi. Siap. Aku punya kemampuan membaca pikiran. Suatu hari, aku tidak sengaja jatuh di rumah dan kepalaku terbentur. Anehnya, aku bisa mendengar pikiran orang lain. Kadang berfungsi, kadang tidak. Tapi semua ini bisa kujelaskan nanti. Aku harap kamu percaya padaku. Aku percaya padamu. Alipay menerima transfer 1 juta yuan. Sekarang masalahnya selesai, kita bisa pergi, kan? Aku memperingatkanmu. Jangan ada niat buruk terhadap Tang. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Benar-benar aneh. Ada apa, Zishu? Kepalaku pusing. Zishu, kamu kenapa? Minuman? Minuman ini ada obatnya. Ada sesuatu di minuman ini. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Dia sangat dekat denganku. Zishu, Kenapa kepalanya besar sekali? Apakah biasanya sebesar ini? Zishu. Pulang. Sini, ya, benar. Kepalaku pusing sekali. Kenapa dia begitu pendek? Tidak setinggi tongkat kakekku. Kamu bilang siapa yang pendek? Bisakah kamu lebih lembut? Hizong. Pantatku sakit sekali. Jangan ganggu aku lagi, berisik sekali. Bagaimana bisa merusak wajah tampanku ini? Tang. Kamu sudah bangun, aku akan ambilkan air untukmu. Tang. Aku di sini. Tang. Kamu tertawa apa? Aku suka padamu. Wajahnya besar sekali. Wajahku kecil, tahu tidak? Wanginya manis, seperti kue kecil. Aku ingin makan kue. Sudah cukup. Tidak menyangka kamu begitu manja.
memang cukup tampan. Kalau saja kamu bisa selalu tenang seperti ini. Kamu sudah bangun? Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Syukurlah, tadi aku melihatmu seperti itu, sangat khawatir. Sudah tidak apa-apa, terima kasih. Kamu masih ingat apa yang baru saja kamu katakan? Aku. Aku juga suka sama kamu.
Zishu, kamu datang, cepat masuk. Kenapa kita harus bertemu di tempat seperti ini? Karena kamu ingin bertemu denganku, tentu saja aku harus menyiapkannya dengan baik. Cepat masuk. Duduklah. Kamu sudah memikirkannya? Aku datang untuk menyelesaikan masalah. Aku harap. Jangan sampai kita berdua mempengaruhi perusahaan. Jadi kamu pikir ketidakadilan yang aku alami tidak sepenting urusan perusahaanmu, ya? Nianchu, aku minta maaf padamu. Sebelumnya aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Tapi jangan sampai kita berdua mempengaruhi kerjasama antara keluarga Qin dan He. Pada akhirnya, kamu datang karena urusan bisnis. Baiklah, kalau kamu mau minta maaf, tunjukkan kesungguhanmu. Kamu mau apa lagi? Zishu, kamu tahu, sebenarnya aku selalu menyukaimu. Maaf, aku sudah punya orang yang kusukai. Selain itu, apa saja boleh. Baik, temani aku minum. Setelah minum gelas ini, kita berdua selesai.
Sesederhana itu. Gelas ini untukmu, sebagai tanda bahwa aku tidak sia-sia menyukaimu. Sekarang aku boleh pergi, kan? Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi saat ini. Silakan coba lagi nanti. Zhishu, Tang Tang, kamu datang untuk apa lagi? Tang Tang, aku ingin berbicara denganmu. Katakanlah, Tang Tang. Maaf. itu yang ingin kamu katakan? Kalau sudah selesai, kamu boleh pergi. Tang Tang, sebelumnya aku terlalu impulsif. Melakukan hal yang menyakitimu. Maaf. Aku sudah memikirkannya, menyukai seseorang yang sebenarnya. Harusnya melindungimu dan menjaga kamu. Bukan menyakitimu atau menyalahkanmu. Aku bahkan tidak bisa memikirkan hal yang paling dasar. Aku berani mempertanyakan perasaanmu. Tang Tang. Aku akan selalu melindungimu. Aku akan selalu berada di sisimu. Maafkan aku ya. Zhang Zheng, Ada APA? dia dalam bahaya, aku harus mencarinya. Aku akan mengantarmu. Kamu harus ngebut, cepat, cepat. Baik. Tidak bisa dengar. Bagaimana caranya mencari di antara begitu banyak ruangan? Kamu tidak bisa kabur dariku. Apakah ini? Bukan. Tang Tang. Kamu di mana? Tang Tang. Kamu di mana, Tang Tang? Tunggu, aku dengar dia memanggilku. Ini ruangannya. Bahkan pintunya tidak dikunci. Zhishu. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini? Zhishu, cepat bangun. Semuanya keluar. Zhishu. Qinyanju, apa yang kamu lakukan padanya? Tang Tang, kita bawa dia pergi dulu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tang Tang, bawa dia pergi dulu. Baik. Aku akan menghalanginya. Terima kasih. Pergi. Bukankah kamu mencintai Tang Tang? Kenapa kamu membantu Tang Tang? Bersama Hijishu? Aku memang mencintainya. Tapi untuk mencintainya, aku harus rela berkorban. Aku rela berkorban untuk membuatnya bahagia. Ah, kamu ini sama sekali tidak mencintai. Aku mencintai Hijishu, jadi aku tidak bisa menerima. Dia bersama wanita lain. Aku pasti akan merebutnya kembali. Kamu benar-benar gila. Xiao Tang, terima kasih ya. Sebelumnya aku salah paham padamu, maafkan aku. Tidak apa-apa, Paman. Zhishu, kamu benar. Terlalu banyak mengalah. Hanya akan membuat kita kendalikan orang lain. Tenang saja, Ayah. Aku sudah siap. Aku tidak khawatir,
karena sekarang kamu tidak sendirian. Grup He membutuhkanmu. Aku harap kamu bisa bersamanya melewati masa sulit ini. Saya umumkan, mulai hari ini, Tang menggantikan posisi Direktur Qin sebagai Direktur Pemasaran. Baik. Terima kasih semuanya. Kedepannya, aku akan terus berusaha. Dan mohon dukungannya untuk pekerjaan saya. Dukung, dukung, dukung. Ayo kerja. Direktur Tang, ini proposal proyek baru. Analisis kompetisi ditulis dengan baik. Tapi sekarang masih ada satu masalah. Kita perlu memasukkan grup Qin ke dalam penilaian risiko. Ching. Apakah mereka tidak akan berinvestasi lagi? Ada kemungkinan itu, jadi kita harus bersiap. Tapi jangan khawatir, pasti ada solusinya. Director He. Hari ini ada pesta, akan banyak investor yang datang. Kamu ikut dengan saya, ya? Baik. Aku tidak terlalu terbiasa dengan tempat seperti ini. Tenang saja, ada aku di sini. Direktur He, kamu juga datang. Direktur Emma. Kebetulan sekali, kebetulan sekali. Ayo, ayo. Nona ini terlihat agak familiar. Direktur MA, kita pernah bertemu. Xiao Tang. Ingat. Kamu kan sekretaris Direktur He. Direktur MA, dia sekarang adalah Direktur Tang. Yi, Ini adalah CEO Grup He. Pemuda berbakat. Memang tampan, paman tidak berbohong. keponakannya ini cukup berbeda dengan keluarga Direktur MA. Halo, Direktur He. Halo. Direktur He terlihat sangat tampan. Selera bagus, cantik juga. Nona lu punya selera yang bagus, kalung ini sangat unik. Ini dibuat khusus oleh desainer, tidak bisa dibeli di luar. Mengerti? Barang langka itu berharga. Kalian lanjutkan, aku ke toilet dulu. Permisi. Nona lu, bolehkah kita bertukar WeChat? Tentu saja boleh. Benar. Mari bertukar WeChat untuk saling mengenal lebih baik. Nanti saya harus belajar dari Pak He. Saya masih ada urusan. Belajar dengan baik. Pak He, teman Anda tadi. Sepertinya agak tidak senang. Nona lu, bisakah Anda memberikan kontak desainer kalung itu kepada saya? Jika Pak He ingin kenalan, saya bisa mengantar Anda. Tidak perlu, agak tidak nyaman. Baik. Sudah saya kirim, Pak He. Bagaimana kalau kita juga pergi minum bersama? Terima kasih, minum tidak perlu, dan kontak Anda. Saya tidak akan simpan. Kenapa? Takut pacar saya salah paham. Pak He sudah punya pacar? Tadi itu pacar saya. Tidak mengganggu lagi. Kebun anggur saya di Prancis sudah berusia 400 tahun. Produksi tahunan 80.000 botol, semuanya kelas premium. Tidak banyak, setiap tahun ada pesawat khusus yang langsung mengirimkannya kembali. Batch berikutnya, saya khususkan untuk Anda, silakan cicipi. Kalau begitu, terima kasih. Pak Hua, proyek yang saya bicarakan tadi. Banyak orang yang menunggu untuk berinvestasi. Jika Anda tertarik, saya akan menyimpannya untuk Anda. Saya tidak percaya tidak bisa mengatasi Anda. Kalau tidak bisa dapatkan Anda 8 juta, saya tidak akan memakai nama Liu. Sudahlah. Kalau begitu banyak orang yang menunggu, bagaimana saya bisa merebut kesempatan orang lain? Memang jagoan lama, sepertinya tidak mudah terpancing. Maaf. Tidak punya mata ya? Saya tidak sengaja. Ini kan custom adik, kamu bisa ganti? Xiao ya, maaf. Jangan menyulitkan si gadis, saya akan memesan ulang untuk Anda. Tidak apa-apa, tidak perlu repot-repot Pak Hua, begini saja. Saya ke kamar kecil dulu, sebentar lagi kembali.
Tadi kamu sengaja ya? Kenapa? Saya lihat dia terus mengganggu Anda, meskipun mulutnya terus mengatakan hal yang baik. Tapi sebenarnya tidak tulus. Bagaimana kamu tahu dia tidak tulus? Karena dia terlihat bukan orang baik. Kalau saya terlihat seperti orang baik? Saya rasa Anda baik, karena tadi dia begitu mengganggu. Anda tetap sopan, dan dia terus membual. Anda selalu diam saja. Kalau begitu, tahukah Anda siapa saya? Maaf, saya tidak tahu. Sebenarnya, saya jarang datang ke acara seperti ini. Saya juga tidak kenal siapa-siapa, jadi saya merasa agak canggung. Kalau tidak kenal siapa-siapa, kenapa tidak mencoba berkenalan? Saya tidak terlalu pandai. Dan saya juga tidak terlalu suka orang yang suka membanggakan diri. Saya pikir itu tidak menarik. Membanggakan diri itu wajar. Setiap orang yang datang ke sini punya tujuan mereka sendiri. Bagaimana dengan Anda? Anda datang dengan siapa? Saya Tangtang dari grup Hi. Grup Hi. Apakah kalian baru-baru ini mengalami kesulitan? Anda tahu? Tahu sedikit. Jika Anda tidak ingin tetap di grup Hi, apakah Anda ingin bekerja bersama saya? Terima kasih, meskipun saya tidak tahu siapa Anda. Dan saya juga tidak tahu mengapa Anda bertanya seperti itu. Tapi saya tidak akan meninggalkan grup Hi. Karena saya sudah berjanji kepada Pak Hi. Untuk menemani dia melewati masa sulit ini. Kalau begitu, saya berharap semuanya berjalan lancar untuk kalian. Hari ini kita bisa dibilang sudah berkenalan. Saya Huarong dari Modal by Hua. Sangat hormat bisa berkenal dengan Anda. Jika Anda berubah pikiran, Anda bisa menghubungi saya. Kalau begitu, saya ingin bersulang dengan Anda. Ayo. Saya tidak datang ke kantor seharian, Anda tidak bertanya kemana saya pergi. Siapa yang tahu kemana Anda pergi? Kenapa? Tidak senang? Tidak ada yang tidak senang, sibuk saja. Benarkah? Kalau begitu, sebagai bos, saya bahkan tidak tahu apa yang sedang dikerjakan karyawan saya. Sebagai karyawan, saya juga tidak berani bertanya kemana bos pergi. Anda akan segera tahu. Jadi, Anda datang untuk menjemput saya? Tentu saja. Ayo naik mobil, saya akan membawa Anda ke suatu tempat. Tempat ini sudah Anda pesan sebelumnya? Ya. Untuk saya? Khusus dibuat untuk Anda. Kenapa tiba-tiba memberi saya ini? Waktu itu saya melihat Louis memakai ini dan terlihat cantik. Jadi saya minta kontak desainernya. Louis ya? Jadi, waktu itu Anda tertarik padanya karena ini ya? Kalau tidak, cemburu ya? Sekarang sudah tidak. Ayo. Bagus kan? Aku akan memberitahu semua orang. Kamu adalah pacarku. Terlalu meremehkanku. Di dunia ini,
Tidak ada yang tidak bisa Qin Yanchu dapatkan. Berhenti. Mereka benar-benar bersama. Kamu tidak marah? Aku kira His Hishu benar-benar akan mengecewakan Tang Tang. Kamu masih ada urusan apa? Kamu benar-benar tidak ingin melakukan sesuatu lagi? Menurutku kita harus melakukan sesuatu. Kita harus menyiapkan angpau. Dasar penakut, kamu akan menyesal. Nona Chin. Tang Tang, kamu pantas? Melihat kondisinya hari ini, aku merasa akan ada masalah besar. Mengenai porsi, bisa bicara lagi. Baik. Sekretaris kecil berubah menjadi Direktur Tang. Kamu datang lagi untuk apa? Tentu saja aku datang untuk memberi selamat melihat grup He bangkrut. Apakah kalian berdua juga akan bekerja mesra? Apa maksudmu? Hari ini aku datang untuk memberitahu kalian secara resmi. Mulai sekarang, grup He jangan harap bisa mendapatkan uang dari Qin lagi. Investasi sebelumnya akan aku tarik semua. Kamu tunggu saja menangis. Qin Yanchu. Yang berinvestasi di grup He bukan hanya Qin. His Hishu, percaya atau tidak? Ayahku cukup telepon, tidak ada yang berani investasi ke kamu lagi. Siapa bilang? Kak Hua, tidak menyangka Anda benar-benar datang. Aku juga tidak menyangka kamu benar-benar menghubungiku. Kamu adalah putri Qin Yude. Ternyata sama persis dengan ayahmu. Siapa kamu sebenarnya? Mulai sekarang, modal Baihua dan grup He resmi bekerja sama. Aku akan menjadi investor baru grup He. Hizong, investasi adalah tentang orang. Kamu sangat beruntung. Ada orang seperti Tang Tang di sampingmu. Terima kasih, Huazong. Kalian siapkan kontraknya. Aku tunggu kabar kalian. Baik. Jangan pikir kalian sudah menang. Kami tidak pernah membicarakan menang atau kalah. Kamu sendiri yang terus berjuang melawan dirimu sendiri. Kami? Apa hakmu bicara tentang kami? Kamu ini siapa sih? Tang Tang, nggak perlu ngomong sama dia. Lin Zong, itu kan kamu yang atur ya? Sang Seng, itu juga kamu yang sebarkan rumor kan? Dan artikel itu, kamu juga yang suruh orang posting ya? Iya, terus kenapa? Pernah nggak kamu mikir? Siapa yang akhirnya bakal terluka karena semua ini? Kamu ngerti apa? Aku lakukan semua ini karena aku mencintai His Hishu. Kamu salah, cinta itu memberi, bukan meminta apalagi menyakiti. Kamu nggak ngerti apa itu cinta. Pergi sana. Kita nggak usah ketemu lagi. His Hishu, aku nggak bisa mendapatkanmu. Dan aku juga nggak bisa menjatuhkanmu. Tapi semua yang aku lakukan ini, karena aku benar-benar suka sama kamu. Tapi kamu nggak pernah menganggapku. Kamu pasti akan menyesal. Terima kasih, aku akan selalu ada di sampingmu. Aku juga akan selalu ada buat kamu. Ayo. Nggak ada kopi ya? Susu juga enak kok. Kamu beneran anggap ini rumah sendiri ya? Iya, di mana ada kamu, di situ rumahku. Aku cuma pengen sama kamu. Udah, hari ini ada urusan penting. Sore ini masih ada penandatanganan dengan Huazong. Tenang aja, aku udah siapin semuanya. Papaku sore ini juga bakal datang. Baguslah. OMG. Nian Shu.
Aku mau angkat telepon dulu. Halo. Apakah Anda bersama Om Hizong? Enggak, kenapa? Aku mau konfirmasi waktu kedatangan Om Hizong. Tapi Om Hizong nggak angkat telepon. Bisa tolong hubungi dia? Oke, aku coba hubungi. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Nggak ada apa-apa kan? Nggak bisa hubungi papaku. Mungkin aja dia nggak dengar. Papaku nggak pernah absen dari rapat manapun. Padahal dia tahu hari ini penting banget. Sebenarnya aku terus memikirkan kejadian kemarin. Meskipun Hua sudah berjanji akan membantu kita. King Group juga sudah memutuskan kontrak dengan kita. Tapi pemutusan kontrak itu pasti bukan tujuan King Group. Berdasarkan pemahamanku tentang Qin Yanchu, dia tidak akan berhenti begitu saja. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku pulang sebentar. Kalau begitu aku temani kamu. Tidak usah. Perusahaan juga perlu ada yang jaga. Kamu tunggu kabar dariku saja di sana. Oke, aku antar kamu sampai pintu. Pelangkin. Maaf ya, Paman Hi. Sebelumnya aku tidak mengerti, tidak mempertimbangkan kesulitan Paman. Tidak menghormati keinginan His Hishu. Sekarang aku sudah mengerti, aku ingin mengatakan kepada Paman. Maafkan aku. Nian Chu, bisa menyadari kesalahan itu hal yang baik. Tapi untuk layanan ini, tidak perlu. Pelangkin. Kalau begitu aku pergi dulu. Oke. Ayo pergi. Lepaskan. Tolong. Ayo, cepat pergi. Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu kembali lagi? Tadi saat keluar aku terus merasa gelisah, jadi aku kembali untuk membawa kamu pergi. Sudah tidak apa-apa. Aku sangat ketakutan. Ayo pergi. Hello, Nona Chin. Tang-Tang dibawa pergi oleh His Hishu. APA? Kalian berdua jaga dia baik-baik. Ya, ya. His Hishu, Tang-Tang, kalian yang memaksaku. Aku tidak akan membiarkan kalian bersama. Kalian pasti akan menyesal. Kenapa perempuan sialan ini lagi? Kalian pasti akan menyesal. Kalian mati bersama saja. Hati-hati. Hishu. Hishu, bangun. Hishu.